pagi kita tanya jawab di SSCASN hari kelima. Kita ngomongin tentang eh, lebih ke data P3K ya Kak, ya audit ya. Ini ada pertanyaan kayak contoh kayak gini ya. Saya tanya dulu ya. Min mau tanya, saya sudah terdaftar di Dapodik dan sudah verval. Tapi setelah saya masuk ke formasi, saya tidak bisa pilih jabatan dan lokasi kerja yang tertera hanya SD. Sedangkan saya mengajar di SMP, sudah 5 hari tidak berubah. Itu bagaimana solusinya Kak Audit katanya? Oh, oke. Jadi dia udah masuk jadi gini, mungkin teman-teman yang eh, pas narik data nih kok tidak terdaftar gitu ya. Mungkin aku jelasin dulu. Eh, jadi untuk menarik datanya itu berdasarkan NIK yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi. Nah, kecuali THK2, THK2 itu database-nya memang ada di kami. Jadi untuk guru non ASN sekolah negeri, guru swasta, begitu pula dengan lulusan PPG. Mungkin nanti kita bahas juga untuk PPG. Jadi kalau misalnya NIK-nya ini kan kasusnya adalah NIK-nya udah didapat ya, udah dapat, tapi yang keluar hanya SD, gitu ya tadi ya, hanya SD. Mungkin pertama adalah formasinya nggak ada untuk guru SD, tetapi pendidikan dan serdiknya dan atau ya kalau di Permenpan pendidikan dan sertifikat pendidiknya itu linier dengan guru SD, sehingga yang tampil di pilihannya karena kita by system itu hanya guru SD gitu. Mungkin ya kasusnya seperti itu. Misal formasi guru SD-nya nggak ada. Berarti yang keluar tadi guru SD ya, padahal dia guru SMP kan? Iya Guru gitu. SMP. Iya, yang keluar guru SD karena dari pendidikan dia dan serdik dia, guru SMP-nya mungkin tidak ada formasinya. Mungkin ini karena kita lihat kasusnya. Jadi yang keluar kalau lihatnya bukan saat saya mengajar sekarang, tapi pendidikan saya sekarang apa gitu dan serdiknya apa. Itu yang kita tampilkan di dalam sistem. Terus nih Kak Audit ada lagi pertanyaan. Kalau dia ini menanyakan kalau di verval ijazahnya dia itu kan S1 Pendidikan Agama Islam. Tapi ketika dia memilih formasi P3K guru, itu yang tampil kok malah pendidikan matematika. Itu masih bisa dibenerin atau harus kita ke Kemendikbudnya dulu untuk diverifikasi ulang? Oh, kemungkinan itu ada. Jadi kami juga baru dapat info bahwa memang sebenarnya Dikbud itu sudah menginfokan dari sampai terakhir itu bulan Desember bahwa semua guru itu kita mau ada P3K guru. Nah, semua guru non ASN itu tolong untuk ke Info GTK untuk lihat datanya, lalu ajukan verbal ijazah kalau nggak salah itu namanya. Nah, mungkin ada yang telat, mungkin ada yang sudah selesai, atau yang masih dalam verbal. Nah, kemungkinan yang masih dalam verbal ini, jadi setelah kita tarik, misalnya datanya sebenarnya S1 apa tadi? Matematika ya yang di SCN tarik ya. Pendidikan agama Islam. Tapi Pendidikan agama Islam. Terus tapi yang tertera kok pendidikan matematika matematika. gitu kan. Nah, itu Jadi dia nggak berani lanjut nih gitu. kemungkinan adalah dulu sebelum verbal selesai yang pendidikan agama Islam, dia mungkin sudah ada pendidikan matematikanya ya. Saya kurang tahu karena kalau dia nggak ada pendidikannya itu langsung kita arahkan. Jadi kalau pas daftar ada tombolnya warna biru. Nah itu langsung verbal ke sana ke Dikbud. Nah ini berarti kan kasusnya adalah dia udah ada pendidikannya tapi salah. Nah pendidikannya itu salah. Kemungkinan dia pernah verbal 2 kali, pernah mengajukan verbal 2 kali. Nah, yang ketarik sama SSCASN adalah pendidikan yang saat ini. Nah, yang pendidikan tadi agama Islam mungkin sedang dalam verbal baru lah gitu ngusulnya. Nah, ini kami di sistem juga sudah buat bahwa nanti teman-teman tinggal masuk lagi ke login. Nah, ini langsung kita tarik lagi. Jadi setiap mau login itu nanti kita tarik dan kita bandingkan mungkin ya apakah pendidikan ini yang terbaru atau enggak, karena memang kita baru diinfokan bahwa ternyata ada verbal
susulan ternyata gitu. Jadi misalnya pendidikannya udah ada nih, terus dia ternyata mungkin double pendidikan atau salah pendidikannya yang ada di database mereka, itu bisa dilakukan perbaikan. Nah ini ternyata paralel, nggak bisa di cut off karena kan itu emang data realnya seperti itu. Itu sih kemungkinan yang pertama. Kita tadi ngebahas tentang apa kriteria P3K ya Kak Odit ya. Ada 4 tadi katanya ya. THK 2, tes apa namanya? Guru negeri, Guru, PPG, ya, guru ya kan sastra. ya, PPG dan guru swasta gitu kan. Ini diingatkan kembali kepada teman-teman ya, dari 4 kategori itu tetap harus menyelesaikan sampai resum ya Kak Audit ya. Iya, Walaupun nanti pas ujiannya THK 1 THK 2 dulu ya yang ikut THK ujian ya, 2 dan guru ASN negeri. sekolah giri, dan sekolah negeri ya. Ah, ah. Jadi nanti teman-teman juga biar nggak kok tiba-tiba statusnya nonaktif nih di akun SSCN itu nggak kenapa ya? Nggak kenapa-napa ya Kak Audit ya? Enggak. Yang intinya adalah semuanya harus mendaftar dulu. Nah, baru nanti akan keluar kamu ujiannya kapan, kamu ujiannya kapan. Bahkan dan kemungkinan juga ada XTHK 2. Mungkin ini ya informasi juga ada eh, XTHK 2 yang THK 2 dan juga guru ASN sekolah negeri itu nggak bisa jadi tidak ikut di tahap pertama. Kenapa? Karena ada apa Pemdanya itu menunda pengadaan P3K-nya gitu. Jadi Nah, iya misalnya betul. ada suatu instansi lah ya, contoh kemarin itu Kampar kalau nggak salah itu menunda. Tapi kan gurunya bisa diperbolehkan mendaftar. Nah, dia bisa daftar, dia bisa final resume, tetapi nanti ujiannya nanti dia bisa memilih instansi lain itu pada tahap 3. Karena tahap 1 dan tahap 2 itu sudah dikunci hanya bisa mendaftar di Kampar. Tetapi Kampar tidak membuka pengadaan P3K guru gitu. Oke, kayak kasusnya nih kayak yang di Serdang gitu kan ya. Ya, Dia Serdang itu udah Bedagai. selesai, dia udah selesai mendaftar sampai resum, sudah Ya, mempunyai kartu akun pendaftaran. Terus tiba-tiba dia ketika dia konfirmasi ke sekolah instansi yang buka itu tidak jadi gitu kan. Itu juga mm-mm. ditanyakan tuh, gimana dong? Terus jadi saya nggak jadi dong ikut ujian nih tahun ini seperti itu. Itu nggak kenapa-napa ya gitu Nggak kan. Nanti kenapa-napa. dia bisa Dia ikut diarahkan nanti ikut tahap yang 3. lain ya. Tahap 3 Iya tahap memilih 3 instansi lain. dibuka kembali instansi bisa Seluruh dia memilih Indonesia. kembali ya. Iya. Bisa ya. Jadi buat teman-teman yang kasusnya sama, sabar dulu sampai nanti ke tahap ketiga seperti itu. Oke, sekarang kita ini sih sebenarnya ada pertanyaan banyak yang masuk yang sebenarnya juga bukan ranah kita nih Kak Audit. Boleh ya? Boleh, Eh, boleh. Boleh. kasih tanya sedikit aja nih. Ini kayak kok sekarang saya mau pilih formasi di sekolah A gitu kan. Kok sekarang sudah ditutup nih gitu. Gimana ya gitu kan? Gimana Kak Audit? Hmm. Mungkin juga banyak yang udah nanya ya, kok formasinya dibilangnya hilang gitu ya. Formasinya hilang. Hmm. Sebenarnya itu ada penyesuaian. Jadi kalau misalnya kemarin ada hoax ya, atau bukan hoax sih, info yang tersebar bahwa harus cepat-cepatan itu enggak ya. Di sini memang ada yang kita ada penyesuaian nomenklatur jabatan kan, formasi dari Kemenpan RB itu sudah diturunkan, ternyata ada revisi, ternyata di ID yang kita buat, jadi setiap formasi itu ada ID-nya itu berubah beberapa gitu, sehingga itu kita ada penyesuaian. Jadi mungkin teman-teman pas lihat ada tiba-tiba nggak ada, gitu aja sih. Jadi kalau kami karena semua data ini hasil olahan, semuanya hasil olahan dari formasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, lalu dicocokkan dengan dari Kemendikbud, baru diberikan ke kami untuk dilakukan yang ditampil di sistem itu. Jadi teman-teman mungkin kalau sekarang agak-agak gelisah ya, kemarin ada sekarang enggak. Nah, kami bisa pastikan yang di sistem adalah
itu yang sudah di mapping berdasarkan pendidikan dan sertifikat teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata salah atau pendidikannya ya, ini masih ngomongin pendidikan, itu kemungkinan tadi yang kita jawab pertama, yaitu masih dalam perval untuk yang barunya, itu nanti bisa ditarik lagi. Jadi login aja, nanti mudah-mudahan di tampilan pendidikannya keluar. Nah, nanti baru lanjutkan ke formasi. Nah, yang tampil itu adalah yang sudah by system berdasarkan pendidikan dan jabatan yang sesuai dengan pendidikan dan serdik Anda, dan juga nanti keluar sekolahnya gitu sih pasti. Jadi nggak usah gelisah lagi buat teman-teman yang bilang katanya formasi hilang gitu kan. Sekarang kita dari ini deh, Instagram dulu. Oke, kebanyakan tuh formasi hilang gitu. Oke, sambil aku screening, Kak Audit mau kasih info lagi nggak untuk Iya. teman-teman P3K nih? Ya, jadi tadi udah disampaikan bahwa tinggal login lagi kalau misalnya pendidikannya salah, dan itu sistem akan nyari jabatan, dan jabatan itu maksudnya guru ya, karena ternyata ada maksudnya itu jabatan itu apa, mapel biasanya kalau orang-orang Dikbud ngomongnya. Kalau kita kan kalau CPNS CPNS biasanya ngomongnya jabatan, jadi langsung akan disesuaikan dengan pendidikannya. Habis milih jabatan, baru sekolah-sekolah yang tersedia yang dari sistem sudah di verval itu sih. Itu jadi untuk sekarang itu juga, dan juga ada info, oh ya aku lupa mau infoin soal PPG. Jadi banyak banget nih Mbak Dey, lulusan PPG yang nicknya itu pas dia daftar itu tidak ketarik ya, karena memang PPG itu pengkolek itu apa ya, pengambilan datanya ya, mengkoleksi datanya itu dimulai dari waktu kita sudah membuat akan membuka P3K Guru. Jadi kemungkinan banyak yang tidak ada nicknya. Nah, ini juga kita sudah koordinasi dengan bagian GTK namanya, untuk pengecekan apakah PPG itu nicknya udah ada belum di sana gitu. Dan alhamdulillah kemarin Serikandi SSC-ASN kan udah tuh, Mbak Juwita, Indana, Mbak Aya, itu Serikandinya udah jawab, dan kita udah fix, kita tambahkan di helpdesk. Jadi teman-teman PPG sebenarnya ini kita membantu, nanti dari situ nanti kita laporkan ke Kemendikbud untuk ini loh, ada PPG yang nicknya tidak ada, karena tetap harus verval nick di Dikbud. Kemarin kita dapat infonya seperti itu, biar datanya di sana nicknya juga dapat. Nah, itu sih mungkin dari sisi BKN kita membantu Dikbud untuk mengumpulkan permasalahan tadi, tetapi yang memang bisa menjawabnya dan bisa mengupdate-nya itu hanya di bisnis proses di Dikbud gitu. Mungkin itu yang buat PPG. Oke, ada lagi nggak ya? Kayaknya sih semuanya sudah oke ya. Paling cuman hal-hal sepele aja. Iya, paling pendidikan sih ya ini. Pendidikan. Ijazahnya Ya, PGSD tapi S1. sistem ya kayak gitu-gitu. Iya, Ini S1 ilmu komunikasi sama dengan S1 komunikasi itu sama nggak kayak gitu kan. Kita sih menyarankan harus sama, mendingan sama persis ya kata-katanya ya, untuk aman kalau untuk dia memilih formasi seperti itu. oh ya, ini juga ada yang ini ijazahnya PGSD Pendidikan Jasmani, tapi di SSC-ASN itu munculnya S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi ya. Nah, sebenarnya jadi kode dari Kemendikbud itu kita convert tuh kita mapping dengan kode yang kami punya gitu. Jadi mungkin jadi itu bukan kesalahan sistem, tetapi nanti dari konvertan itu kita merujuk kepada SE Dikbud di mana tentang linearitas. Misalnya PGSD Jasmani itu di kode kita apa, nah dari kode kita jabatannya apa. Jadi bukan sistemnya, ini kan ditanyakan tolong sistemnya diperbaiki. Jadi memang pengkodean pendidikan itu dari untuk menjadi pegawai PNS, ASN saat ini, itu beda di masing-masing, mungkin di Dikbud
mereka mempunyai kode sendiri, tetapi kami sudah melakukan rekonsiliasi atau mapping, convert menjadi kode yang kami punya. Lalu kita cari nih dengan pendidikan ini jabatannya apa. Mungkin yang kita fokus bukan di pendidikannya ya, karena di fokus pendidikannya, tetapi yang muncul itu pasti konvertan dari Dikbud. Nah, tinggal fix, pilih aja jabatannya apa yang cocok dengan pendidikan itu, lalu sekolahnya yang mana, gitu sih. Jadi tidak ada kata-kata formasi terkunci ya untuk teman-teman ya. Ditegaskan kembali tidak ada formasi terkunci. Bagi yang baru melihat ini ya, pokoknya formasi yang ada saat ini di websitenya SSCAN adalah yang sudah diverifikasi antara Menpa dan Kemdikbud dan BKN yang sudah bisa dipilih oleh teman-teman seperti itu. Mungkin aku mau nambahin juga Mbak Dey, nanti sebenarnya yang tadi dimaksud adalah formasinya hilang itu ya. Nah, mungkin nanti akan ada dari Kementerian Dikbud sendiri, mungkin nanti ada yang kok dia itu kekunci gitu ya, sudah karena dia mengajar di situ gitu. Nah, itu nanti kenapa yang satu harus mengajar di situ, yang satu enggak, bisa diharuskan memilih. Nanti mungkin itu bukan kewenangan kita sih, tetapi yang bisa saya infokan kepada teman-teman, kita sudah koordinasi dengan Kemendikbud, dan nanti mungkin akan ada informasi-informasi di webnya di guru p3k.kemdikbud.go.id itu tentang yang tadi guru non ASN yang diwajibkan, bukan diwajibkan, jadinya dia nggak bisa kemana-mana gitu, dia harus di situ terus gitu. Mungkin kita sebutnya dikunci gitu ya. Itu ada nanti mungkin kenapanya dan mungkin siapanya itu juga Kemendikbud yang karena kita ya? Betul, kita cuma nerima data aja gitu. Iya, karena BKN di sini hanya sebagai fasilitator ya Kak Audit ya. Betul. Tidak berhak untuk memverifikasi siapa yang boleh ikut dan tidak boleh ikut, seperti itu ya. Iya. Ini kalau misalkan ada pertanyaan nih dari Nurul.twn, Kak mau nanya dong, jika di daerah saya nggak ada penerimaan P3K dan harus lintas provinsi, itu bisa apa enggak? Dan di tahap keberapa katanya? Oh, waduh, itu sudah jelas, itu pasti di tahap ketiga. Jadi nanti setelah ujian, jadi ini teman-teman kayak tadi Kampar, Sedang Berdagai, itu tetap harus menyelesaikan final resumenya nih dan kartu pendaftar. Tapi nanti pas tahap 1 selesai, nanti masuk ke tahap 1 selesai, nanti tahap kedua pas sudah selesai, mau masuk ke tahap ketiga, itu ada pemilihan formasi. Nah, itu bisa seberang instansi. Maksudnya kalau tadi Kampar tidak membuka, ternyata pas sudah mau ke tahap ketiga, setelah tahap 2 selesai, kita akan buka pemilihan formasi ulang untuk tahap ketiga. Nah, di situ teman-teman yang guru-guru atau PPG yang atau XTHK 2 yang mau melamar di instansi lain selain Kampar bisa gitu. Tapi tetap dengan kesesuaian pendidikannya dan serdiknya. Tetap itu wajib. Jadi yang dilihat adalah pendidikan dan serdik atau serdiknya. Oke. Ini tinggal 2 menit lagi Kak Audit. Nggak kerasa 30 menit kita udah ngobrol-ngobrol P3K, kita menepiskan berita-berita di luar yang terkait formasi hilang sambil kita menunggu dari Dikbud ya Kak Audit ya, tentang yang dikatakan formasi hilang seperti itu. Kalau untuk sekarang BKN hanya bisa memberikan statement lah ya, kalau jurusan yang ada saat ini di SSC ASN yang bisa kalian pilih seperti Betul. itu. Iya. Oke Kak Audit, untuk pamungkas nih, Kak Audit mau ngomong apa lagi? Ya, intinya adalah teman-teman cek selalu. Mumpung ini pasti teman-teman banyak yang belum final resume. Kalau yang sudah final resume itu sudah nggak bisa apa-apa ya, karena memang sudah final resume. Nah, ini dari awal kita pernah live IG, kita sudah sarankan bahwa hati-hati, dicek kembali. Banyak pertanyaan saya masukin
gelar di nama, saya masukin dan lain-lain, yang nomor ijazahnya salah. Ya, itu intinya adalah kehati-hatian kita karena itu termasuk di kesalahan pelamar. Itu tidak bisa dilakukan perbaikan sebenarnya kalau untuk kesalahan pelamar. Nah, kita tinggal untuk verifikasinya gimana nih? Nah, itu tinggal di instansinya saja. Apakah itu termasuk kategori yang dimaafkan atau ditolerir ya kesalahan itu sehingga bisa lanjut ke ujian seleksi. Nah, itu mungkin yang ditanyain banyak sekali. Ini ataupun pertanyaan kayak pendidikan saya cocok nggak ya sama pendidikan yang disyaratkan jabatan itu. Nah, uh, itu yang sebenarnya pelamar. Jadi saya udah pernah bilang sih, kalau pelamar itu mau melamar sesuatu harusnya tahu ya. Misalnya saya mau melamar penata komputer, saya tahu nih, paling nggak saya tahu kira-kira kerjaannya apa. Terus pendidikannya ini sama nggak ya sama saya? Misalnya saya penata komputer S1 teknik komputer, tapi saya S1 teknik informatika. Kan beda ya, udah beda tuh jauh tulisannya aja. Tetapi misalnya ternyata dikira, saya pikir serumpun karena bisa mengerjakan jabatan itu. Kalau mau tetap mendaftar, monggo, tetapi resiko itu ada. Bahwa instansi itu berhak untuk menyatakan pendidikan Anda tidak sesuai atau sesuai. Nah, tinggal Anda, teman-teman, melihat dari jabatan yang saya lamar ini apa. Karena kan kayak kita mau lamar orang aja, kita harus tahu ya, yang kita lamar ini kayak gimana sifatnya, terus ya pokoknya semuanya lah kita lihat, barulah kita berani ngelamar. Tapi kalau nekat, ya tanggung resiko sendiri, bisa ditolak, bisa alhamdulillah kalau diterima. Itu sih gambaran dari semua orang-orang yang udah nanya ke aku waktu dulu. Iya, betul. Gitu ya teman-teman ya, dari Kak Audit lagi sudah diingatkan berkali-kali untuk yang sudah sampai resume, apabila ada kesalahan tidak bisa diulangi kembali gitu kan. Oke, terus tadi ada yang ngomong suruh pelan-pelan tapi nanti akhir-akhirnya formasinya nggak ada. Nggak akan lah, nggak bisa. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada, tetap ada gitu kan, seperti itu. Kalau nggak ada, namanya mungkin tanggalnya sudah selesai gitu kan ya, Ya, tanggal jadi ada periode, pendaftarannya sudah betul, betul, selesai betul. Ada gitu. periode pendaftarannya. Betul, betul. Ya, oke. Terima kasih ya Kak Audit ya untuk hari ini ya. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.